kontak. Nah, sehingga perlu juga untuk melindungi diri. Saya nggak suka pakai diskon, jadi kalau pakai diskon ya. Kalau direkam nanti dikasih disclaimer dulu. Oke, kemudian kita lihat area mana yang akan diperiksa. Di mana tuh? Cuping Ya, cuping telinga. Jadi setelah kita melakukan, oh ini kita kerja ke sana, kita akan melakukan itu, kita cek dulu kanan dan kiri. Jadi semuanya kita siapkan objek gasnya pun minimal ada 3 berarti cuping kanan, telinga kiri, kemudian di lesi. Lesinya salah satu. Prinsipnya adalah kita ambil jaringannya, bubur jaringan, bukan darah ya. Jadi beda. Nah kalau misalnya kita menggores pada luka, misalnya kita kegores gitu ya, pasti kan keluar darahnya tuh. Sehingga harus dipastikan kalau ketika kita ambil itu nggak keluar darahnya. Apa yang kita lakukan? Kita tekan, kita cubit itu supaya sampai putih, benar-benar pucet gitu. Jadi ada di sana ya. Diambil di sini, ditekuk gini kan. Nah ini kita tekan benar-benar cukup lama sampai benar-benar pucet. Gitu. Kalau sudah pucet baru kita gores. Jadi salponya juga nggak harus pakai itunya, nggak apa-apa. Biasanya kecil aja. Tapi ini nggak beneran digunakan kok. Kita siapkan kan, berarti kan ini pakai tangan kanan, kecuali yang tidak ya. Jadi kita makannya ini. Oh, lama pakai tangan kiri. Jadi kalau saya dari sini, kita tahan dulu sampai beberapa waktu. Ngegoresnya pun hanya kecil aja ya. Yang nggak kelihatan boleh pakai. Bentar ya guys. Sedikit aja. Jadi artinya nggak boleh sampai dalam, karena kalau dalam pasti keluar darahnya. Tapi kalau enggak kan pasti enggak ya. Nah ini sampai benar-benar putih seperti ini nih teman-teman ya. Ini masih ada merahnya nih. Pokoknya ditahan dulu sampai benar-benar putih, pucet, baru kita goreng seret gitu aja. Kayak kita kena kertas misalnya ya. Pernah kena kertas pinggiran itu? Terus kan kegores. Nah seperti itu. Yang kita ambil adalah bubur jaringannya. Jadi kalau keluar darah berarti kita harus mengulang atau dilem dulu. Nah baru setelah itu kalau keluar serumnya, bubur jaringannya, baru kita lakukan hapusan pada bekasnya ini ya, bubur jaringannya itu. Kemudian berarti kita lakukan prosedurnya sesuai dengan pewarnaan Zilnissen. Ada yang mau ditanyakan dulu di sini? Dok, biasanya dibilangnya dikerok maksudnya? Ya biasanya ada yang dikerok, ada yang langsung diambil. Jadi kalau misalnya dikerok prinsipnya sama ya. Kita kerok, tapi yang diambil adalah bubur jaringannya. Jadi setelah kita gini, kemudian digores sedikit di luka itu, kemudian kita ambil bubur jaringannya atau serumnya itu. Nah, yang kita ambil ya udah sama seperti ini, tapi bubur jaringannya ya, bukan darah. Jadi berbeda. Kalau itu baru kita buat hapusan. Apanya? Jaringannya itu kelihatannya kayak gimana dok? Putih-putih kayak serum. Pernah lihat serum? Putih. Serum muka dok. Hah? Serum darah dong. Oh yang udah dipisah kalau muter itu? Iya, itu. Kalau kita gores itu kan keluar darahnya. Nah karena ini sudah kita tekan supaya nggak keluar darah, berarti yang akan keluar itu adalah yang ada di situ gitu. Jadi biasanya bentuknya warnanya keputih-putihan gitu, atau kita kerok aja di bagian dasar, tapi jangan sampai ada darahnya seperti itu. Baru setelah itu kita buat hapusan di objek gelas. Sama ya, berarti yang sebelah kanan, sebelah kiri, kemudian di lesinya. Jadi kita harus lihat dulu, misalnya lesi ada di tangan sini ya, misalnya di sini. Itu juga prinsipnya sama, kita jepit dulu sampai pucat, baru kita gores, kemudian dibuat hapusan pada objek gelas. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau berdarah gitu berarti dilap dulu darahnya dok. Ya. Habis itu Ada yang bilang dilap dulu, ya berarti kita sampai pastikan bahwa yang kita ambil adalah yang paling dasar, bubur jaringannya. Jadi jaringan yang dasarnya, bukan darah. Itu. Atau ada yang bilang juga kita harus mengulang, kita cari area lainnya lagi, kemudian kita gores lagi sampai nggak keluar darahnya. Bisa yang seperti itu. Itu makanya kalau darah keluarnya nggak akan ketemu. Gitu. Yang kita ambil adalah jaringannya. Seperti itu. Kemudian di lesinya juga ya, itu juga prinsipnya sama seperti itu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Dok, berarti bentuknya kayak nanah atau gimana sih dok? Bukan nanah, tapi ya kayak serum gitu loh. Soalnya kebanyakan yang dipanasi dengan bonus. Oke, berarti dipanaskan di atas bunsan. Kemudian diberikan. Nih kan ada tulisannya ya. Cek aja nih metelan dulu. Kemudian ada alkohol. Alkohol kan untuk membersihkan dulu tuh yang tadi sebelumnya kita ambil. Nah dibersihkan dulu, harusnya pakai kapas alkohol aja nggak apa-apa. Iya. Ya. Soalnya nanti itu buat fixasi juga dok, sebelum dikasih metilen dulu pakai alkohol lagi. Nah jadi itu disesuaikan aja. Kemudian teman-teman bisa melihat di sini. Ini
disimulasikan juga untuk ngambil ya. Jadi dengan simulasi aja. Yang pertama setelah kita panaskan itu diteresi dengan karbofuscin. Jadi kita ambil jadi kura-kuranya kita ambil, kemudian kita teresi, dipanaskan selama 5 menit. Hah? Di sini 5 menit dong. Memanaskan gelas oke dan sebutnya, tapi jangan sampai mendidih selama 5 menit. Oke, didiamkan dulu selama 20. 20 menit. Nah, jadi diamkan dulu selama 20 menit. Kemudian setelah itu baru dipanaskan di atas apa namanya? Apa ini namanya? Bunsen. Itu 5 menit. Kemudian baru setelah itu di Bilas. Tetesin alkohol. nah, itu kan untuk membilas ya. Kemudian setelah itu baru di Air. meterin dulu selama 2 menit. 2 menit. Nah, setelah itu dicuci. Setelah itu diperiksa di bawah mikroskop. Mikroskop. Nah, hasil pemeriksaannya akan seperti pada gambar yang ada di situ. Jadi kita lihat ada beberapa lapang pandang ya. Kita lihat dari pembesaran paling kecil dulu ya, berarti 100. Sama mungkin nanti paling besar di 1000 perbesarannya. Tapi ketika kita cek sebenarnya lapang pandangnya itu bisa bervariasi ya. Nanti akan ada hasil, dari hasil tersebut dilihat ada gambaran batang nih ya. Jadi batang yang utuh yang masih hidup tuh biasanya seperti ini. Batangnya seperti ini, merah-merah karena memang BTA kan warnanya merah ya. Gitu. Kemudian yang bentuknya globus ini biasanya masih infeksi baru. Bentuknya berkelompok seperti ini. Ini juga ini globus nih. Tapi kalau solid tuh berarti satu-satu seperti ini. Gitu. Sehingga akan kita hitung dari satu lapangan pandang ini itu ada berapa bakterinya. Nah, hasilnya itu akan sesuai dengan ini. Jadi misalnya ditemukan 10 basil per lapangan pandang gitu kan di sini ya. Berarti kita bisa simpulkan di 4 plus gitu. Jadi setiap kita cek lapang pandang tuh kita temukan basilnya ada 10 tuh. Terus kita geser lagi lapang pandangnya basilnya ada 10 lagi. Kita geser lagi ada 10 lagi misalnya seperti itu. Nah, itu berarti kita bisa sebutkan di 4. Atau misalnya itu sangat jarang gitu, nggak kelihatan di sini. Nah, berarti kita bisa lihat ini, ternyata cuma 1 basil per dalam 100 kali kita geser lapangan pandang itu terus kita cuma nemu 1 aja dari keseluruhan. Atau misalnya 10 gitu. Dari 100 kali kita ngecek lapangan pandangnya. Oh, berarti itu plus 1 plus ini gitu. Atau mungkin sekali kita cek aja gambarannya langsung kayak gini nih. Wah, ini banyak banget, berarti kita langsung ke plus 6. Jadi kan 1000 basil rata-rata per lapangan pandang. Jadi ketika kita lihat pertama langsung kayak gini sebanyak ini. Ini kan bisa sampai ribuan ya. Kita geser lagi, oh kayak gini lagi. Kita geser lagi, oh ternyata kayak gini lagi. Berarti kita bisa simpulkan di 6 plus. Jadi tergantung hasil hitungannya. Berarti kalau memang kayak gitu, oh berarti fix nih positif kalau dia ada bakteri lepranya, BTA-nya gitu. Nah, ini kan untuk semuanya ya kita hitung, tapi ada yang hitungan khusus untuk yang masih hidup. Jadi kalau yang sudah mati itu biasanya ada potongan-potongan kecil. Nah, ini kan utuh nih, 1 panjang gitu. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak gini, ini biasanya bentuknya fragmen nih, yang kecil-kecil seperti ini. Gitu. Nah, itu kita hitung juga. Ini kan panjang-panjang nih hasilnya, tapi solid. Tapi kalau yang globus kan yang bentuk kelompok seperti ini. Kalau yang kecil-kecil berarti itu yang fragmen. Nah, yang hidup itu berarti yang masih utuh gitu. Sehingga kita hitungannya adalah basil solid yang per 1 tadi per semuanya gitu, jangan 100%. Itu untuk yang kemungkinan hidupnya. Jadi kalau OSCE interpretasinya gimana tuh? Nanti sesuai sama misalnya berapa ditemukan bakteri berapa dalam berapa lapangan pandang. Wah, berapa lapangan kan? Berarti nanti dikasih gambarnya banyak itu? Enggak, ya nanti disebutkan aja sama pengujinya kan. Nanti disesuaikan sama ini, tinggal teman-teman menggolongkan ini masuk ke berapa. Biasanya seperti itu sih. Berarti nggak ngitung kan? Nggak ada perhitungan mikroskopnya juga. Nah, biasanya di situ akan dilakukan. Jadi ini tuh hampir ada irisan dengan praktikum ya. Nanti di praktikum akan ada sendiri. Jadi nanti ketika praktikum BTA, pewarnaan BTA, nanti kan ada juga di akhir blok ini sepertinya, minggu depan atau minggu depannya lagi ya. Nah, itu akan dilakukan penghitungan secara khusus pembelajarannya. Tetapi kalau konteksnya ini adalah kepentingannya untuk klinis kepada pasiennya. Gitu. Sehingga nanti bentuknya biasanya hanya akan hasilnya berapa bakteri pada berapa lapang pandang. Nah, hasil
silakan itu disimpulkan berarti berapa plus berapa seperti itu. Cek apa tuh? Kelainan atau Ini loh, pengamatan itu loh. Kalau pengamatan berarti kita berdasarkan inspeksi gitu. Jadi kita lihat lesinya tuh ada di mana aja, apakah ini mengarah ke lesi MH atau tidak. Jadi kalau yang prosedur awal ya tetap kita sesuaikan ya. Seperti biasa, perkenalan, tujuannya apa, minta izin dan lain-lain sebagainya, cuci tangan dan biasanya bisa menggunakan handphone. Gitu, karena kita akan melakukan serangkaian. Kalau kita mau ngecek berarti semuanya dari depan dulu, kemudian kita lihat bagian wajah. Setelah itu berarti kan pasiennya harus membuka baju untuk kita bisa melihat. Setelah dibuka baju, kita lihat semuanya, kita ke kanannya, bagian belakang berarti di belakangnya pasien, ke samping juga untuk melihat apakah ada atau tidak. Kemudian bagian ekstremitas bisa apa itu posisinya? Kalau ekstremitas di situ, tangan itu dibaca. Suruh ngapain itu pasiennya? Tangannya ke depan. Jadi ibu silakan tangannya diletakkan di depan gini ya bu ya. Ibu. Ya seperti itu. Kemudian kita cek jadi semua sisi ya, bagian sini, bagian tengah juga, kemudian dua-duanya sampai di bagian ketiak. Kemudian di bagian perut. Nah kaki biasanya bisa dalam posisi duduk seperti ini aja. Kita cek, udah ya bu ya. Kita cek dari atas ke bawah, kemudian bagian medial kita dari bawah ke atas. Jadi sama ya, semuanya seperti itu pemeriksaannya. Sehingga kita akan ngecek lesinya ada atau tidak. Tapi kalau masih tertutup gini kan nggak bisa, makanya tetap harus disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Jadi harus membuka, ya dibilang sampaikan aja kalau kamu harus membuka. Kakinya diangkat dulu, misalnya celananya atau kalau perlu dilepas dan lain sebagainya. Itu untuk pengamatan ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini ada 2 tabung atau mungkin dulu bisa pakai tabung reaksi atau mungkin bisa botol seperti ini ya. Yang isinya adalah air panas dan air dingin. Ada suhu-suhunya tuh. Kalau panas ada di suhu 40, kalau dingin di suhu 20. Ya, jadi nanti disampaikan aja ibu, saya akan melakukan pemeriksaan terhadap suhu. Jadi nanti akan ada 2 tabung ya bu ya. Yang satunya isi air panas dalam suhu 40 derajat, yang satunya air dingin dalam suhu 20 derajat. Nah nanti saya akan ngecek pada tangannya ibu yang sakit. Tuh nanti saya cek ibu merasa apa. Posisinya apa sih? Kelainan kulit yang dicurigai ya. Nah biasanya itu sama-sama duduk ngaduk-ngaduk. Nah kurang lebih itu ya. Nah terus tadi kan lukanya di mana tadi? Ini ya di sini. Nah jadi nanti saya akan coba seperti ini ya bu ya. Ini kan normal. Saya coba dulu di kulit yang normal ya bu ya. Ini tadi pura-puranya ini panas, ini dingin ya. Yang ini rasanya apa bu? Yang ini dingin. Kemudian ini Kalau ini kerasa nggak dok? enggak. Oh nggak. Biasanya nggak kerasa Jadinya gitu. apa ngomongnya? Ya nggak kerasa gitu. Nggak kerasa. Ya kan ini panas, ini dingin. Iya. Coba sekarang nutup matanya dulu bu. Tutup matanya. Kemudian kita cek ini. Panas. Saya jawab. Misalnya ini panas, ini dingin. Terus kita cobakan di kulit yang sakit gitu. Biasanya nggak akan kerasa. Ini panas atau dingin? Nggak kerasa dok gitu. Atau mungkin oh dingin, padahal ngarang jawabannya gitu. Kita gini kan merem orangnya gitu. Jadi dipastikan dulu merem ya. Kalau perlu mungkin perlu pakai penutup mata gitu. Jadi pasiennya merem, terus kita cek. Ini apa bu? Panas. Oh padahal kita kasih yang dingin. Bisa jadi seperti itu. Itu untuk cek suhu ya gitu. Jadi harusnya ada 2 tabung yang panas dan yang dingin. Itu untuk ngecek suhunya. Kemudian apa ceknya? Kalau saya ada yang kelewat kasih tahu ya. Dokter mau nanya dulu. Ya, boleh. Kalau lesinya ada di kaki juga apa nyoba di kaki di semua Iya, lesi gitu di dok? semuanya. Jadi misalnya di tangan, di kaki. Tapi itu maksudnya sebagai perwakilan saya di tangan terus di kaki juga. Gitu. Jadi semuanya kita cek. Gitu. Kemudian ada lagi yang Kalau ditanya. ngeceknya bohong gitu boleh dok? Kayak Mesti misalnya nggak diinin tapi kita mau kayak gimana pura-pura rasanya? gitu. Iya. Maksudnya? Padahal nggak disentuh beneran gitu loh dok. Boleh? Boleh. Boleh. Iya, ngetes aja kan? Oh, Iya. iya. Kan untuk ngecek. Karena biasanya ada pasien juga yang kita nggak ngecek, dia bilang, oh kerasa dok gitu. Gitu, bisa aja seperti itu. Ada lagi? Ada lagi? Sudah? Oke, nah kemudian apa selanjutnya? Nggak ada yang kelewat ya? Kalau ada yang kelewat saya tolong kasih tahu.
nyeri. Nah, nyeri itu kita pakai jarum. Jadi jarum pentul ini kan ada yang sisi yang tajam, ada yang sisi yang tumpul. Nah, kita harus ngecek sama, prinsipnya adalah Bu, ini nanti ada dijelaskan dulu pada pasiennya. Ini kita akan melakukan pemeriksaan terhadap perangsang nyeri. Nanti ada jarum ya Bu ya. Ini jarum sisi yang tajam, ini jarum yang tumpul. Nah, saya akan mengujikan pada tangannya Ibu. Nanti Ibu sampaikan ya, saya nusuknya di mana dan apakah tajam atau tumpul. Paham ya Bu ya? Oke, nah nanti saya coba dulu ya Bu ya. Ini tajam Bu. Sebelah mana nusuknya? Ditunjuk. Oh, ditunjuk. Nah, ditunjuk. Nah, itu. Kalau yang ini tumpul ya Bu ya. Ditunjuknya di mana? Sini. Oke, nah sudah paham ya Bu ya berarti ya. Sudah. Oke, silakan ditutup matanya dulu. Kita ujikan dulu dia. Kenapa nggak bisa? Kita ujikan dulu ya. Sini normal ya. Ini di mana Bu? Tusuk aja Dok biar kerasa. Jangan. Kasihan. Soalnya kayak agak nggak kerasa gitu. Gak apa-apa, ini pura-pura aja. Gak boleh menyatu Boleh, di orang boleh. lain. Merem ya. Nggak ada lesi. Jadi di pura-puranya ditusuk dia. Ditunjuk ya Bu ya. Oh, di sini gitu. Tajam atau tumpul? Tajam. Oke, ini Di sini tumpul. oke. Benar-benar disesuaikan dengan tusukannya di mana ya. Setelah itu kita cobakan di lesinya. Kalau ini Bu, Tajam. kan nggak kerasa. Oh iya. Ya, ini sambil ditunjuk juga. Misalnya bisa aja di lesi itu nggak murni langsung mati rasa gitu ya. Oh, masih kerasa. Kalau di tahap awal mungkin masih kerasa gitu, bisa aja. Nah, kalau merem tapi pasiennya Oh, iya. masih merem ya Bu ya tadi ya. Kita tusuk gini, ditunjuk di sebelah mana Bu? Nggak tahu dong. Oke, misalnya kayak gitu. Terus kita cobakan lagi. Tumpul. Tumpul. Kok kerasa sih? Di sebelah mana? Gitu. Misalnya kerasa. Ya udah di sebelah mana? Di sini. Ditunjuk bener loh di mananya ya. Oke. Oke, gitu ya. Ini tuh nusuknya di lesinya itu Dok. Di lesinya kan kita coba. Di lesi itu mati rasa atau enggak? Oh, oke. Dia ada penurunan fungsi sensorisnya atau enggak? Dengan rasa nyeri ini tadi. Paham ya? Oke, terus kita coba lagi. Mungkin kita nggak tusuk. Kerasa nggak Bu? Kerasa. Kerasa sebelah mana silakan ditunjuk yang nyeri. Gitu. Misalnya kayak gitu bisa juga. Jadi kita nyobanya di yang lesi dan yang normal juga gitu, untuk membedakan apakah di lingkungan sekitarnya yang tidak ada lesi itu kerasa atau tidak, seperti itu. Paham? Ada yang mau ditanyakan di sini? Tadi berarti seharusnya tegak lurus dan Ya kan nyeri ya, gitu. Cuman kan saya nggak mungkin langsung masuk kasih. maksudnya kalau pasien nanti Kalau ini ya kan langsung nyeri gitu. Tapi ya disesuaikan aja, pokoknya menyampaikan kalau ini nyeri itu seperti ini. Kan kasihan juga ya, masa perbandusnya ditusuk-tusuk terus. Kayak gitu, Dalam kan nusuknya. kasihan. Sampaikan aja kan kerasa ya, ini tajam, ini tumpul, kan beda. Gitu. Jadi meskipun nggak nusuk gini kan kerasa. Berarti waktu OSCE nggak harus tegak lurus Dok? Kasihan pasiennya. Ya. Tapi Disebutin aja kalau itu memberikan rasa nyeri. Yang ini seperti ini, tajam, yang seperti ini tumpul. Oke. Paham di sini? Iya, saking deg-degannya. Perubahan Ada yang kalau mau lupa ditanyakan? gimana Dok? Hah? Kita berarti bilang, oh berarti bapak normal gitu. Apanya maksudnya? Misal baru lupa tuh, terus Lupa malah apa? terasa terus gitu, bener terus. Ya disesuaikan aja sama apa yang dijawab sama pasiennya. Gitu ya. Fleksibel. Kan teman-teman nggak tahu pasiennya mau jawab apa, ya suka-suka pasiennya aja, skenernya kayak gimana. Gitu ya. Ya kita cari yang nggak takut dulu. Nanti saya deh yang jadi korban di sini. Oke gitu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk yang memanfaatkan kacamata besar ya? Mungkin nggak terlalu kelihatan kan. Oh ini lesinya gimana? Fluoresensinya. Oke itu untuk perangsang nyeri. Dipilih biasanya nggak setebal ini sih, tapi yang jelas harus ada pilihan kapas. Ini namanya kapas dipilih tuh seperti ini ya. Ini pilihan kapas tuh ini. Jadi yang akan kita rabakan kepada pasien adalah bagian ininya. Jadi kapas pilihan ini. Ibu, kita akan melakukan cek pemeriksaan apa namanya? Rangsang raba ya? Rangsang raba pada kulit ibu ya. Jadi nanti ini akan ada kapas. Nanti saya akan mencobakan pada ibu. Nanti tugasnya ibu adalah menyatakan arah rabanya kemana. Contohnya begini Bu, berarti ini arahnya gini-gini. Samping. Nanti tunjukkan kalau misalnya seperti ini, berarti ibu gini-gini ya. Kalau misalnya seperti ini, berarti ibu nanti tunjuknya seperti ini. Paham ya Bu ya? Oke, kita coba dulu ya. Kalau ini, oke. Kemudian ini, oke. Silakan sekarang matanya ditutup dulu ya Bu ya. Aku nggak tahu.
Nggak tahu Sama ya. arah. Wah, jangan-jangan. Gak bisa baca maps. Oke, merem dulu ya Bu ya. Ini Aduh, agak susah tuh. giliran kamarnya nggak terasa. Dok, dindingnya tuh berapa kali dok? Atau cuma sekali set gitu doang Yang lewat? penting pasien Iya, masih nanti- nunjukin kalau tahu. Maksudnya akunya. Iya, Kalau dok. nggak tahu, Ya nanti kita coba satu bisa beberapa kali sih gitu. Misalnya gini. Kalau ini Bu, kan merem dulu. Ibu merem dulu. Ini pasiennya lupa mulu deh. Gitu ya. Jadi yang pertama ini. Ya, gini tadi. Hah? Ya, gini. Gua jadi saya takut. Malah. Aduh, ini pasiennya. Ibu sering jadi pasien dulu ya ini ya. Nanti saya ganti nih pasiennya kalau enggak. Gini kan dok? Certifier. Terus Kita jadi khawatir deh. Jangan gitu dong. terus kita coba ya. Berapa dah? Ayo. Atau bisa aja kita seperti ini dia jawabnya gini, Oh, gini. gitu kan bisa aja gitu. Jadi tergantung pasiennya dia suka-suka seperti apa. Kasihan Yang jelas yang bodong. dia nggak akan kerasa sesuai dengan apa yang kita periksakan. Sama ya, itu posisinya terpejam semua. Kita cobakan di kulit yang ada lesinya sama yang normal sebagai perbandingan. Gitu dua-duanya. Tapi yang jelas teman-teman harus menjelaskan dulu kepada pasiennya di awal. Itu yang menjadi kunci juga. Kalau kita nggak jelaskan, pasiennya suruh ngapain nggak tahu juga kan? Jadi harus dikasih tahu. Ada yang mau ditanyakan? Dok, kalau yang buat telapak tangan nggak boleh pakai Boleh. Maksudnya? Kalau telapak tangan katanya pakai senar. Iya, tapi biasanya pakai ini aja. Karena senar kan lebih ini ya, lebih kaku, lebih keras gitu. Nah ini tergantung ininya juga. Jadi nanti silakan dipersiapkan. Biasanya tuh kayak gini aja udah kerasa ini mah. Kok bisa nggak kerasa ini? Rasa dok. Ya Allah dokter. Oke, itu rasa raba ya. Oke, berarti pasiennya harus. Oke, jadi Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan terhadap saraf beberapa ya. Mungkin nanti saya akan melakukan perabaan. Mohon maaf jika tidak nyaman ya Bu ya. Mungkin kalau nyeri, Ibu bisa menyampaikan saja. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan terhadap nervus auricularis magnus. Ibu silakan lehernya nengok ke kanan dulu. Kita cek dulu ya. Di sini kan sternocleidomastoideus tuh arahnya kemana? Dari retroauricular ke sternum kan? Gitu. Nah, biasanya dengan pembesaran, jadi pada pasien-pasien MH itu biasanya ada pembesaran saraf, sehingga ketika kita raba itu akan ada gulir-guliran semacam kayak pembuluh darah gini ya. Kalau kita raba kan itu kayak ada gulir-gulir. Nah itu tuh membesar saraf itu padahal. Nah biasanya pasiennya juga akan kerasa lebih nyeri. Kita lihat ekspresi wajahnya. Gak usah ditanya, kita lihat aja ekspresi wajahnya. Bagaimana? Apakah nyeri atau tidak? Oke, kemudian nengok sebelah sini Bu ya, kita periksa semuanya. Ini sternocleidomastoideus. Berarti kita cek apakah ada pembesaran atau tidak. Gitu di situ ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk auricularis magnus? Sama ya. Oke, berarti mempersarafi sampai ke mana? Ayo lupa. Ya biasanya jadi ini sama setengahnya ya. Sehingga kita akan ngecek fungsinya. Ini motorik dulu Pak, motorik dulu kan? Nah kita akan ngecek apakah fungsinya saraf lunaris itu bagus atau tidak. Kalau misalnya terganggu, biasanya dia nggak akan bisa menggerakkan kelingkingnya dengan baik. Sehingga kita harus periksa kanan dan kiri. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan terhadap saraf lunaris ya. Nanti Ibu silahkan kita periksa yang kanan dulu, kemudian nanti kita periksa yang kiri. Tangannya akan saya pegang bagian 3 jari. Silakan Ibu, tangan jarinya ini digerak-gerakkan ke kanan dan ke kiri. Oke, bisa ya? Di sini sensoris dok. Jadi yang Oh, ini apa dulu sih? yang Sensoris. sensoris. Oh, sensoris dulu ya udah. Ini tadi motorik ya. Oke, berarti kalau sensoris kita cek pusat dari nervus lunaris itu ada di mana? Oke, biasanya kita ada kayak salaman ini, kemudian kita langsung cek surfasnya ada di mana. Nah, kita gulir-gulir di situ. Kalau memang ada pembesaran, biasanya akan ada keraba. Kan pada orang normal nggak keraba nih kayak gini. Coba aja sama teman-teman ya, biasanya nggak keraba kecuali kita kena apa gitu kan, biasanya kayak kesetrum gitu. Nah ini sama, kita akan ngecek di situ. Kalau memang ada pembesaran, biasanya pasiennya juga akan lebih kelihatan kesakitan. Nah ini untuk yang kanan, yang kiri juga sama. Kita pegang. Ini kan kiri, kita salaman sama tangan kiri. Nah tangan kanan untuk ngecek di sulcusnya. Gitu. Apakah ada pembesaran dan nyeri atau tidak. Gitu. Kemudian kita cek. Ini
ini apa sih, sensoris dulu ya? Iya. Kalau di checklist soalnya langsung semuanya. Ini sensoris terus nanti Sensoris dulu ya. motoriknya di bawah. Aku mau digabung. Oke, yaudah langsung aja lah. Perennius komunis ada di mana itu? Di fibula. Berarti kita cek tadi patokannya adalah di tengah ini ya lurusnya. Kemudian kita sampai menemukan adanya tonjolan fibula. Kemudian kita tarik 1 cm ke belakang. Kalau memang itu ada pembesaran, biasanya akan ada semacam digulir-gulirkan tuh ada kayak strukturnya gitu di situ. Ya, setelah itu kita cek apakah orangnya kesakitan atau tidak. Itu perennius communis. Bisa dipahami di sini? Oke, setelah itu Tibialis. tibialis posterior biasanya kita cek pasiennya, berarti suruh membuka sepatu dulu. Tuh, silakan dibuka dulu ya Bu ya sepatunya ya. Ini dua-duanya aja. Apa yang jadi patokannya? Malleus medialis. Malleus medialis. Tangannya kita biasanya menyelam. Kita kan tahu nih, oh ini malleus medialis nih. Kan sangat menonjol ya pada orang siapapun, orang yang overweight atau obesitas pun pasti kan akan keraba ya malleus medialisnya. Kemudian bagian posteriornya, ya udah kita tekan aja di sini. Gitu, apakah ada pembesaran nervusnya atau tidak, kemudian kita cek apakah pasiennya merasa nyeri atau tidak. Bisa ya? Paham? Jadi fungsi fasialis dulu. Ibu silahkan kacamatanya bisa dibuka dulu. Oke, kemudian pasiennya disuruh kita untuk menutup mata. Saya akan melakukan pemeriksaan dari kurang nyaman gitu. Yang pertama saya akan ngecek untuk fungsi dari nervus ulnarisnya. Nah, Ibu, saya pegang tangan tiganya ya. Kemudian kelingkingnya silakan digerak-gerakkan ke kanan ke. Nah, kemudian kita berikan tahanan pada, Ibu tahu kan? Nah, kayak gitu bentukannya. Jadi biasanya seperti itu. Kemudian kita cek ada berapa milimeter. Kira-kira atau pakai garis. Itu misalnya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Kekuatan tuh di sini, apakah tahanannya kuat atau tidak? Kalau misalnya begini kan sangat kuat, berarti dia kuat. Kalau misalnya kita masih gini, awalnya agak susah terus bisa nutup, berarti itu sudah. Kalau misalnya baru kita gini kan aja nggak bisa ngelawan sama sekali, berarti itu lumpuh. Nah seperti itu. Itu berarti ada gangguan di nervus ulnaris seperti itu. Sama ya, yang bagian satunya juga. Kemudian digerak-gerakkan lagi Bu ya. Kemudian kita berikan tahanan pada pangkal dan kelingkingnya. Apakah bagaimana fungsinya? Apakah kuat, sedang atau lumpuh? Gitu, sesuai dengan hasilnya. Gimana kan ya, Bang? Hah? Coba ditahan, Bang. Iya. Macam apa ini? Gimana tuh? Ya Ibu silakan tangannya ditekan keluar ya. Saya akan memberikan tahanan di sini. Kita kuat-kuatan ya Bu ya. Gitu. Nah, ini kita rasakan bagaimana kekuatan dari kelingkingnya, ototnya ini. Nah, kalau misalnya kita berikan tahanan langsung gini, ini udah ditekan Bu. Sudah, misalnya gitu. Saya nggak bisa. Nah, itu lumpuh berarti. Kalau sampai kertas gitu Bu. Nah, itu kan satunya lagi. Beda. Ini kan baru tahanan itu. Kertas Ibu nanti yang dijepit pakai jadi apa? Manis sama sedikit. Nah, berarti kita tahanan di sininya. Jadi semacam ini loh. Jadi disuruh nahan, kemudian apakah pasiennya bisa nahan atau tidak. Jadi ada dua itu. Gitu ya. Jadi ngelakuin 2 kali. Cuma udah ada kertas lepas ya. Ngelakuin 2 kali. Kepiting. Ya Bu, saya tarik apakah pasiennya kuat atau tidak. Kalau misalnya gini langsung keluar, itu berarti dia lemah atau lumpuh ya. Gitu. Kalau misalnya gini awalnya kuat, terus kemudian lama-lama ini ya berarti kita itu namanya sedang. Tapi kalau kita gini kuat banget ya bisa ini ya kita, tapi jangan disesuaikan kekuatan juga ya. Kalau kita kekuatan ekstra ya tetap pasti ini lepas-lepas juga gitu. Nah itu untuk kita cek seperti itu. Jadi mau ditanyakan ini memang harus kita lakukan. Jadi pemeriksanya adalah pakai bolpen biasanya. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan fungsi sensorik dari beberapa saraf di tangan. Jadi tangannya silakan dibuka ini dulu, kita cek sebelah kanan dulu ya. Semua titiknya itu harus dicek. Jadi di sini, kemudian di sini, mana nih saya lupa. Sini, kemudian di sini. Nah itu ditanyakan apakah kerasa atau tidak. Di sini ya? Di sini. Oh, sini. Nah itu ditanyakan apakah kerasa atau tidak. Ibu, kerasa ya? Kerasa enggak? Kan sini. Kemudian dibalik di bagian di sini. Ya kan ini. Iya.
Ada yang mau dinaikkan di sini di dua-duanya ya, di kaki kiri pun juga. Tangan kiri sorry. Ini juga, kemudian sini. Pakai ujung. Itu nanti dia nggak kerasa semua titik atau beberapa, ada yang bisa beberapa titik kerasa yang satu yang lain nggak? Tergantung fungsinya, apakah terganggu atau tidak. Tadi misalnya di saraf ulnaris ada pembesaran, ada nyeri. Nah, kemudian kita cek di sini bisa jadi nggak kerasa di ulnarisnya. Berarti berarti gangguannya di ulnaris. Misalnya kayak gitu. Jadi saya ya, jadi nanti jadinya digerakkan seperti ini, apakah bisa atau tidak? Oke, bisa. Kemudian kita akan memberikan tahanan pada tangannya. Ibu tangannya nahan saya ya. Saya nahan ke sana, ibu mendorong ke sana. Terus kita kita kuat-kuatan sama seperti yang jari tadi. Apakah kuat atau tidak pada pangkal ibu jarinya. Gitu. Nah ini, kalau misalnya diberikan tahanan gini kuat, berarti itu kuat, gitu kan. Tapi kalau kita gini kan langsung jatuh, berarti itu lumpuh. Mungkin awalnya bisa kuat, terus lama-lama ini berarti itu sedang seperti itu. Sama ya di tangan satunya juga. Oke, ini juga seperti tadi ya Bu ya. Kemudian kita kuat-kuatan, ibu nahan ke sana, saya ke sini. Ini, oke, itu ya. Oke. Terus salah di mana? Area sini kan, gitu. Sehingga ibu silakan tangannya di depan semuanya ya. Tangannya mengepal. Oke, terus tangannya bisa seperti ini naik ke atas. Nah, bisa. Terus kita berikan tahanan. Ini mengepal aja Bu. Kita berikan tahanan di sebelah sininya. Ibu kuat-kuatan ya, saya mendorong ke sini. Ibu silakan angkat seperti ini. Nah, silakan Bu diangkat. Nah, kita kuatkan di sini. Kita berikan tahanan ke depan. Orangnya akan mendorong ke belakang. Kita nilai kekuatan ototnya. Kan kita menilai secara ototnya ya. Kuat atau tidak. Itu yang kita evaluasi. Ya kan kayak itu. Makanya kan paling gampang untuk dihafal ya. Karena gerakannya sangat khas. Jadi harus dibuka dulu semuanya. Kemudian biasanya bisa diangkat atau kita di bawah seperti ini ya. Kemudian dibuka dulu. Prinsipnya sama ya. Kita berikan sensoriknya itu pada area kaki seperti titik-titiknya itu. Karena ada beberapa ya. Ibu, saya angkat dulu ya kakinya. Nah, saya seperti ini. Kemudian kita berikan titik-titik sesuai dengan titiknya itu. Jadi ada di beberapa kan. Sini, sini. Kemudian mana lagi tuh? Samping ya, salah, sini, 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 kemudian 3. Iya benar. Gitu. Terus kemudian gini, kita cek lagi di sebelah sini. Sesuai dengan gambarnya gitu ya. Kanan kiri juga, kan ini gambarnya berbeda soalnya. Depan belakang kan dok? Iya. Jadi yang ini kan belakang, yang bagian ini kan depan. Oh, iya. Berarti yang bagian depan cuma ini aja. Yang ini kan bagian belakang semua. Oh iya ini. Gambarnya kan beda ya. Bisa dipahami yang di sini? Seperti ini ya Bu ya, lurus kemudian Ibu mengangkat ke atas. Bisa ya. Nah, kemudian kita akan memberikan tahanan pada atasnya. Saya dorong ke bawah, Ibu angkat ke atas ya. Oke, nah ini juga kuat-kuatan dengan pasiennya. Apakah tahanannya kuat atau tidak, sedang ataupun lemah atau lumpuh. Oke, itu pemeriksaannya.